Pembalasan 2. Semua orang tercengang saat menyaksikan kejadian itu, bahkan media pun turut menyoroti mereka. Serak, dengan kasar David menarik topeng Chloe-nya membuat semua orang tercengang dengan wajah David yang sebenarnya. Wajah tampan di balik topeng Chloe itu kini terpampang nyata di hadapan mereka. Semua orang terdiam saat melihat wajah tampan dan mulus itu tampak marah. David mengeraskan rahangnya, dia menatap tajam ke arah Tuan Brandon yang kini ditahan oleh pengawal yang berjaga di sana. Tatapan tajam dan menusuk, dia menggenggam erat topeng Chloe itu. Mata dan wajahnya memerah karena amarahnya membuncah saat ini. Jiwa iblisnya mulai meronta-ronta. "Sialan," teriak David marah sambil menatap Brandon yang tampak tercengang. "Cuy, beraninya kau mengusikku bangsat, sial." David benar-benar marah saat ini, pembuluh darahnya menegang, adrenalinnya terpacu, semua orang terdiam membisu. Kau memperkosa anakku, kau memperkosa putriku, dasar bajingan. Ini alasan aku memukul wajahmu yang ternyata topeng itu. Sebanyak apa topeng yang kau pakai di sana, bajingan?" teriak Tuan Brandon seolah menyalahkan David dan berpura-pura menjadi korban. Keluarga Park benar-benar geram dibuat orang itu, namun Gamma menahan istrinya untuk tidak bergerak, sebab si kembar sedang mengikuti Tuan Besara dan Nyonya Helen. Luna bisa dalam bahaya. Semua orang terkejut dengan ucapan sang pemilik Aniston Group itu. Bagaimana bisa pria gila itu mengaku kalau anaknya diperkosa oleh David? Gila, kau benar-benar sudah gila, Brandon. David tidak marah, dia malah tertawa. David berjalan selangkah demi selangkah mendekati Brandon yang dipegang dengan erat oleh para pengawal. Dia menyeringai dan berdiri tepat di hadapan Tuan Brandon yang tampak sedikit bergetar. Benar kalau aku tidur dengan Diandra, tapi dia bukan anakmu bangsat, kau itu pria mandul, ucap David tepat di depan wajah Brandon. Lagi dan lari seluruh dunia menyaksikan hal ini. Namun sedetik kemudian, seluruh siaran diputus dan jaringan pun diputus di tempat itu. Brandon terbelalak kaget. Apa maksudmu? Kau memfitnahku, Diandra itu darah dagingku dan kau adalah menantuku. Kau benar-benar jahat setelah mengambil putriku yang malang dari diriku. Kau juga tidak mengakui sebagai ayah mertuamu, ucap Tuan Brandon memainkan perannya dengan baik. Orang-orang yang mendengar itu tercengang. Seorang Tuan Nicholas yang terhormat melakukan hal itu pada orang lain. Anakku Diandra, anakku yang malang, kasihan sekali kau, nak. Tuan Brandon mengeluarkan air mata palsunya. Apa aku tidak salah dengar, bajingan? Anakmu? Istriku bukan anakmu, dia memiliki orang tua kandungnya. Kau hanya pria gila yang tergila-gila dengan uang, sampai kau melakukan berbagai cara untuk menambah pundi-pundi uangmu. David mencengkram rahang pria itu dengan sangat keras, hampir saja rahang itu lepas dari posisinya. Kau manusia paling menjijikkan yang pernah kujumpai di dunia ini. Istrimu yang gila dan menjijikkan itu menjebak Diandra. Apa yang akan terjadi jika malam itu aku tidak bersama dengannya? David benar-benar di luar batas kesabarannya saat ini. Kau bahkan mengejarnya untuk melenyapkan nyawanya, bukan? Untuk menutupi seluruh kebusukanmu, kau pembunuh. Kau telah membunuh Nyonya Catherine dan kau takut kalau perbuatanmu di masa lalu akan terbongkar. Kau tidak tahu kalau bukan cuma Diandra yang menyaksikan kejadian itu, bukan? Ucap David seraya tersenyum semirik di depan Besara. Tiba-tiba, layar infokus di dalam aula itu menampilkan sebuah adegan tak senonoh yang membuat para tamu undangan otomatis tercengang melihat hal itu. Sayang, jangan begini. Suara seorang wanita yang tampak tengah menikmati permainan panas di atas ranjang berdecit di dalam sebuah ruangan tamaram. Terdengar suara dua orang tengah berjumpa dalam ruangan itu. Telinga Brandon langsung menangkap suara yang sangat dikenalnya itu. Suara istri sahnya yang sedang menikmati permainan panas di dalam video itu. Helen? Tidak mungkin, apa yang dilakukan? Tidak mungkin. Tuan Brandon histeris saat melihat video di mana sang istri berjumpa dengan orang lain. Video itu hanya berdurasi 30 detik dan berhasil mencengangkan seluruh dunia. Karir Helen hancur seketika dengan adanya video ranjang berdecit itu. Sebilah video dan beberapa bukti kejahatan Brandon dan Helen juga terpampang di layar itu. Yang melakukan itu semua tentu si kembar dan Joel. Jika si kembar berhasil mengikuti Besara dan Helen dan merekam aksi mereka, maka Joel menuntaskannya dengan peretasan dan memunculkan seluruh bukti di seluruh platform media yang dia retas. Video di mana Brandon dan Helen memerintahkan orang suruhannya merupakan anak buah Besara, karena Helen sebelumnya sudah bekerja sama dengan Besara untuk menghancurkan Aniston.
Helen dan Brandon memulai hubungan mereka sejak Bella dan Deandra masih kecil dan melangsungkan perselingkuhan mereka dari Catherine. Setelah kematian istri pertama Brandon, mereka segera menikah dan hidup bersama. Padahal Helen sudah kembali bersama dengan mantan suaminya yang dia tinggalkan karena bangkrut. Sungguh hubungan Helen sangat rumit untuk dijelaskan. Dia adalah eksistensi dari seorang pelacur kelas atas. Semua bukti ditunjukkan, bahkan rekaman percakapan mereka bisa mereka dapatkan. Dan jelas hotel itu waktu kejadian dibakar oleh orang besarnya diperintahkan oleh Helen. Bisa dibilang kalau Helen adalah otak dari semua kekacauan yang terjadi di antara mereka semua. Hanya karena menginginkan ketenaran, dia rela melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Brandon terbelalak, dia tak lagi bisa berkutik. David menatap pria itu dengan tatapan tajam dan marah, apalagi melihat perlakuan kasar Brandon pada istrinya di masa lalu. Wanita yang kau buang, wanita yang kau siksa di rumahmu, bahkan hampir kau lecehkan secara seksual adalah istriku, Brandon Aniston. Teriak David yang kini sudah menggila. Kau membuangnya, kau membunuh Nyonya Catherine. Kau menyiksa istriku, bahkan istri keduamu itu ikut menyiksanya secara fisik dan batin. Di mana hatimu sebagai seorang manusia? Teriak David menggelegar di dalam aura besar itu. Apa kau mencari surat-surat perusahaan itu, ha? Kau tidak akan mendapatkannya. Karena sejak awal kau hanyalah orang buangan yang dipungut oleh Nyonya Catherine, tetapi kau perlahan-lahan merampas semuanya, bajingan. Ucap David mengingatkan Brandon akan status dirinya yang dahulu hanyalah orang tidak berada yang beruntung bertemu dengan mendiang istri pertamanya. Tidak, perusahaan ini milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dari diriku. Kalian semua akan mati di tanganku. Brandon menggila. Dia meronta-ronta saat digenggam para pengawal. Namun apa daya, tenaganya tak sanggup melawan mereka. Dengarkan semuanya. Ucap David berbicara di antara seluruh tamu undangan yang menyaksikan hal ini. Aniston Group hari ini resmi dialihnamakkan atas nama istriku, anak angkat Nyonya Catherine, saudara ibu mertuaku. Aniston Group akan berdiri di bawah naungan Mototich dengan Sharon Lily Harris alias Deandra sebagai pemimpinnya, dan ini sudah resmi sesuai dengan wasiat dari Nyonya Catherine, ucap David. Bersama dengan itu layar infocus tertera gambar surat wasiat dan rekaman video yang menunjukkan kalau Nyonya Catherine telah mengalihkan seluruh asetnya pada Deandra sejak wanita itu berusia 5 tahun dan David mendapatkannya dari Alina, ibu mertuanya. Semua tercengang. Brandon tak lagi bisa berkata apa-apa. Dia menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Pria tua itu meronta-ronta hingga terlepas. Dan mati kau? Dia mengeluarkan belati dari dalam kantong celananya, berlari ke arah David, dan jelek.